pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Udah siap? Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Gimana Anda hadir semua? Hadir, Bu. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Rafaela Danesa, Hadir, Bu. Revina Setiasari, Hadir, Bu. Rahmi Yulia, Hadir, Bu. Rafito. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Siapa dari anak-anak ibu yang udah tahu tentang teks iklan, slogan, dan juga poster? Oke, Rahmi ya. Oh iya, silakan masuk. Dari mana Sel? Oke. Rahmi, silakan. Yang saya ketahui itu tentang teks iklan, Bu. Teks iklan itu teks yang berisi mempengaruhi, membujuk, atau mengajak kita untuk membeli atau apa yang ditawarkan dalam teks tersebut, Bu. Ya. Revina, silakan. Saya tahu tentang pengertian dari slogan, Bu. Slogan adalah kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat yang digunakan untuk menyampaikan ajakan atau pesan tertentu, Bu. Biasanya ini berkaitan dengan promosi, kampanye, atau kata-kata motivasi. Ya. Selanjutnya poster. Saya Bu, Oke, Pak Lisa, silakan. poster adalah media visual yang berisi pesan, informasi atau ajakan yang disampaikan melalui gabungan gambar, tulisan dan warna yang menarik perhatian. Poster biasanya dipasang di tempat umum agar mudah dilihat orang banyak. Betul sekali ya Ananda. Di sini dapat Anda lihat bahwasanya iklan itu adalah suatu yang berisikan informasi atau ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak seseorang untuk mencoba ataupun membeli suatu jasa ataupun produk. Sedangkan slogan adalah kalimat pendek yang memotivasi. Sama halnya seperti poster, akan tetapi poster ini lebih menekankan kepada visualnya. Apa itu visual? Visual Adalah gambar. Ya. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan iklan, slogan, dan poster. Bisa bacakan Ananda? Siapa yang ingin bacakan? Kami? Tujuan iklan, slogan, dan poster pada umumnya untuk membujuk atau mengajak masyarakat berbuat sesuatu, seperti membeli suatu produk atau himbauan mengenai suatu informasi. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks iklan, slogan, dan juga poster. Iklan memiliki ciri-ciri menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang mengajak. Ananda semua pasti sering melihat iklan kan di televisi. Ya, Jadi kalimat yang digunakan di sana itu adalah kalimat yang mengajak, menggunakan bahasa yang menarik, singkat, padat, dan mudah dipahami oleh khalayak. Biasanya disebarkan melalui media, bisa media massa, media cetak, ataupun digital. Selanjutnya ciri-ciri dari teks slogan. Memiliki kata-kata yang singkat, mudah diingat, memotivasi, mencerminkan visi dan misi. Contohnya kayak kalimat Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu merupakan slogan dari bangsa kita Indonesia yang ada. Selanjutnya ada poster. Sama sih sebenarnya seperti slogan, akan tetapi poster ini lebih menekankan kepada visual atau gambar gitu, agar khalayak tertarik. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis teks iklan, slogan, dan juga poster. Untuk jenis-jenis teks iklan itu dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan media, dan juga berdasarkan misi. Siapa dari Ananda yang tahu berdasarkan tujuan itu apa aja? Siapa? Ya, ini tahu?
Berdasarkan tujuan yang pertama, iklan informatif, yaitu memberikan informasi produk atau jasa. Yang kedua, iklan persuasif, membujuk konsumen memilih produk atau jasa. Yang ketiga, iklan pengingat, yaitu mengingatkan konsumen produk seperti memilih barang. Nah, betul sekali Iksal. Ini kalau Iksal ya? Ya, Bu. Yaitu ada 3 tadi, iklan informatif yaitu memberikan informasi, iklan persuasif yaitu membujuk itu agar khalayak itu mau mencoba atau membeli agar dia tertarik dengan produk kita, dan juga iklan pengingat yaitu mengingatkan konsumen akan produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya ada berdasarkan media. Siapa yang tahu? Ibu. Silakan Vela dan Nisa. Yang pertama ada iklan cetak, contohnya koran, majalah, brosur. Yang kedua ada iklan elektronik, contohnya televisi, radio. Yang ketiga ada iklan digital, contohnya internet, media sosial. Yang keempat ada iklan ruang-ruang, contohnya billboard atau spanduk. Ya, betul sekali Vela dan Nisa. Sekarang media digital ataupun media luar-ruangan itu sangat banyak kita temui kan, seperti Iya, Bu. poster-poster di jalanan, iklan di jalanan, maaf. Dan juga seperti di platform TikTok, YouTube, banyak sekali iklan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, Tanya, Bu. Iya. Kalau yang di televisi itu termasuk iklan di mana, Bu? nah, jadi Revina, kalau televisi itu merupakan termasuk ke bagian berdasarkan media elektronik. Televisi selain itu juga ada radio, contohnya. Oke ya, kita lanjut. Lanjut berdasarkan isi yaitu ada 4. Siapa yang tahu? Bu. Revina? Yang pertama iklan komersial, Bu, mempromosikan produk atau jasa. Yang kedua iklan layanan masyarakat untuk memproduksikan kepentingan sosial dan publik. Yang ketiga iklan politik, mempromosikan partai. Dan yang terakhir ada iklan korporat, Bu, mempromosikan perusahaan dan institusi. Ya, betul sekali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis slogan. Kalau jenis slogan itu hampir-hampir mirip dengan jenis iklan, itu ada 4. Siapa yang mau dan siapa yang tahu? Gak ada yang Saya, Bu, tahu? saya, Bu. Oh, Mbak Isa tahu, silakan Isa. Yang pertama, slogan komersial digunakan untuk produk atau jasa. Yang kedua, slogan politik digunakan oleh partai. Yang ketiga, slogan sosial digunakan untuk kampanye sosial. Yang keempat, slogan institusional digunakan untuk lembaga. Saya bisa memberikan contoh politik seperti slogan untuk Prabowo. Apa tuh, Iksa? Makan gratis, Bu. Makan gratis dukung Prabowo. Oh ya, ada. Nggak. Ada juga slogan apa, Bu? Slogan konser Blackpink di Jakarta. Apa tuh slogannya? Anda membeli konser, Anda tidak makan, Bu. Itu kalau gini ya Ananda, kalau slogan itu kan tadi sifatnya memotivasi. Kalau yang tadi apakah ada motivasi di Tidak, sana? Bu. Tidak. Itu lebih tingkat nggak sih, Bu? Enggak juga, iklan itu lebih ke bercandaan aja. Oh, iya. Oke? Kita lanjut ya, jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster itu ada 5. Siapa yang tahu? Ibu. Rafael dan Nesa. Yang pertama ada poster informatif, itu bertujuan untuk menyampaikan informasi penting. Yang kedua ada poster edukatif yang bertujuan untuk mendidik atau mengajar. Yang ketiga ada poster promosi, itu bertujuan untuk mempromosikan acara atau produk atau jasa. Yang keempat ada poster kampanye, itu untuk mendukung kampanye sosial atau politik. Dan yang terakhir ada poster hiburan, itu mempromosikan film, musik, hiburan. Ada yang tahu nggak dari 5 jenis ini? Ada nggak yang pernah melihat contoh poster edukatif? Di jalan dekat apa, Bu, ada poster ayo masuk ke Bung Hatta. Ya, betul. Ada juga poster ya, buku adalah jendela dunia. Itu merupakan poster edukatif. Lanjut ya Ananda. Selanjutnya yaitu tentang cara mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan, dan juga poster. Siapa nih yang ingin bacakan lagi
Saya Bu iklan. Ya udah, Excel. Kalau di iklan yang pertama kita harus perhatikan judul atau headline. Biasanya berisi pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, baca subjudul dan badan iklan. Berisi informasi detail tentang produk atau jasa. Yang ketiga, perhatikan visual atau ilustrasi membantu memperkuat pesan dalam teks. Yang keempat, identifikasi slogan menggambarkan karakteristik produk. Yang kelima, cermati call to action berisi ajakan untuk melakukan tindakan tertentu. Yang keenam, perhatikan logo dan identitas untuk menunjukkan siapa pembuat iklan. Oke ya Ananda. Jadi pertama itu untuk mengidentifikasi teks iklan itu kita lihat dulu judulnya gitu. Biasanya melihat judulnya aja kita udah tahu oh ini arahnya ke sini gitu. Baru kita lihat bagian batang atau badan iklan itu atau isi-isinya biar lebih jelas lagi informasinya. Baru kita lanjut lihat gambar atau visualnya gimana gitu. Lanjut kita melihat identifikasi slogan atau kata-kata yang digunakan di dalam iklan itu. Terus kita cermati ajakannya ke arah mana gitu. Biasanya iklan kan seperti ayo beli minuman ini gitu atau ayo beli sabun ini gitu. Terus yang terakhir kita perhatikan logo atau identitas siapa sih yang mengeluarkan iklan ini. Selanjutnya ada slogan, siapa yang bisa menjelaskan? Rahmi. Baik, yang pertama itu identifikasi kata-kata kunci, kata yang menonjol dan membawa pesan inti. Yang kedua itu pahami makna tersurat dan tersiratnya, apa yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga itu menganalisis penggunaan gaya bahasanya, apakah metafora, personifikasi. Yang keempat itu identifikasi nilai yang dipromosikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Yang terakhir itu buka dengan konteks, kaitkan dengan produk atau organisasi atau kampanye. Terima kasih Rahmi. Nah itu tadi Ananda cara mengidentifikasi slogan. Itu pertama kita cari kata kuncinya dulu. Contohnya kayak kalimat Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu. Kita cari kata kuncinya. Terus kita pahami apa sih maknanya dari kalimat tersebut. Jadi apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda kita tetap satu tujuan. Kita pahami maknanya, terus lalu analisis penggunaan gaya bahasa di dalamnya, identifikasi nilai yang dipromosikan di dalam kalimat tersebut apa gitu. Apa? Siapa yang tahu? Persatuan. Ya, persatuan. Terus kita hubungkan dengan konteks atau kaitan dengan produk, organisasi atau kampanye gitu. Paham ya Nanda? Paham, Bu. Yang terakhir ada mengidentifikasi informasi dalam teks poster. Siapa yang bisa bacakan? Nggak tahu, Ibu ada ya? Yang pertama, kalau untuk poster, kita perhatikan visual utamanya. Apa tadi visual? Gambar. Ya, kita perhatikan gambar apa yang mencolok dalam poster tersebut. Kita baca judul utama yang biasanya ditulis paling besar di dalam poster itu. Terus baca teks pendukungnya, apa teks pendukung di dalam itu. Terus perhatikan penggunaan warna, karena warna dapat menyampaikan pesan tertentu. Contohnya, kalau warna posternya itu merah, itu menggambarkan apa? Keberanian. Ya, keberanian. Kalau putih? Kematian. Suci. Nah, kesucian. Kalau biasanya kayak warna-warna terang seperti kuning, biru, Ceria. betul sekali, keceriaan ya. Lalu kita identifikasi logo atau identitas menunjukkan siapa yang membuat poster tersebut. Dan terakhir kita cermati informasi kontak atau tanggal jika ada untuk mengetahui kapan poster itu dibuat. Kalau tidak ada pun juga tidak apa-apa. Berarti seperti poster konser ya, Bu, ada Ya. tanggal. Ini Ananda, Ibu ada contoh teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, yang pertama contoh teks iklan. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Silakan kalau Sel. Contoh teks iklan itu Indonesia Karya, Indonesia Indah, dan Indonesia Kita.
yaitu ribuan pulau, ratusan bahasa, dan jutaan keinginan alam budaya menjadikan Indonesia negeri yang luar biasa. Mari jaga, lestarikan, dan banggakan Indonesia kita. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bangga menjadi bagian dari negara ini. Call to actionnya mulai dari hal kecil, cintai produk Indonesia, jaga lingkungan, dan hormati perbedaan. Pesan yang membanggakan dan memotivasi, yaitu iklan ini membangkitkan rasa bangga terhadap kekayaan alam, budaya, ras berbeda-beda yang ada di Indonesia, serta memotivasi masyarakat untuk mencintai dan menjaga negeri kita. Nah, itu tadi ya Ananda, di mengidentifikasi tadi juga ada, pertama kita lihat dulu judulnya. Ada di sana kan, Indonesia Kaya, Indonesia Indah, Indonesia Kita. Terus body copy-nya gitu, batang iklannya atau bagian awal iklannya. Ada tadi kan, ribuan pulau sampai ke bawah. Call to action-nya apa? Kalimat ajakannya apa? Gitu. Mulai dari hal-hal kecil gitu, itu kalimat ajakan. Terus ada pesan di sana. Selanjutnya ada contoh slogan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang mana pesannya membanggakan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dan memotivasi untuk tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda. Contoh poster di sini rusak ya Nanda gambarnya. Ini adalah contoh poster tentang membaca adalah jendela dunia. Apa pesannya yang di dalam poster tersebut? Pesan yang membanggakan dan memotivasinya ialah poster ini memotivasi pentingnya membaca untuk membuka wawasan dan meraih kesempatan yang lebih baik di masa depan. Ya, betul sekali. Jadi Ananda, itulah tadi materi tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Apakah Ananda udah paham? Sudah, Bu. Kalau udah paham, Ibu ada latihan soal ke KPD. Silakan Ananda duduk berkelompok, bagi kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah. Tolong ketua kelas bagikan. Baik Ananda semua, di dalam LKPD itu pertama ada gambar kan di sudut paling kiri, terus ada kalian tentukan itu adalah jenis teks iklan kah, slogan kah, ataukah poster. Terus beri judul singkat sesuai kreasi Ananda semua. Terus tentukan jenisnya. Bisa? Terus informasi utama dalam teks tersebut dan juga pesan yang membanggakan atau memotivasi. Bisa ya? Bisa, Bu. Silakan Ananda kerjakan. Sekarang jam 11.58, jam 12 kita 12.05 kamu mulai ya presentasinya. Baik, Ananda semua, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kami, Bu. Oke, kelompok Miftahul Iksan dan Rafaela Danesa silakan. Ke depan tuh di sini, Bu. Ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, contoh iklan. Yang iklan, judul teksnya itu bangga menggunakan produk Indonesia. Jenisnya itu pendidikan atau nasionalisme. Informasi utamanya itu ajakan menggunakan produk dalam negeri. Pesan yang membanggakan dan memotivasi, menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap produk buatan bangsa sendiri. Nah, yang keduanya bagian iklan, judul atau isi teksnya yang singkat yaitu minum susu Sarikaya setiap hari, tubuh kuat dan sehat. Jenisnya yaitu komersial. Dan informasi utamanya itu promosi produk susu dengan manfaat kesehatan. Dan pesan membanggakan atau memotivasi itu mendorong kebiasaan hidup sehat dan konsumsi gizi dengan baik.
Selanjutnya yang terakhir itu poster. Gambar siswa belajar dengan teks belajar hari ini sukses masa depan. Jenis poster ini termasuk pendidikan. Informasinya yaitu ajakan untuk belajar sungguh-sungguh sejak dini. Pesan yang membanggakan dan memotivasi yaitu memotivasi siswa untuk semangat belajar demi masa depan yang cerah. Ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jadi Ananda itu adalah tadi presentasi dari kelompok Misalnya Excel, di mana pendapat kelompok 2 sama kah atau berbeda? Sama Bu. Oh, sama ya, berarti oke ya. Terima kasih ya kelompok Excel dan Rafaela, silakan duduk. Baik, tadi lewat presentasi Excel dan Rafaela dan Nesa, udah Ibu lihat semuanya betul. Dan kelompok Raffi juga tadi Ibu sempat lihat dan juga betul. Berarti menandakan Ananda semua udah paham tentang materi, tentang teks iklan, slogan dan juga poster ya. Ya, Bu. Nah, ini semua adalah materi tentang teks iklan, slogan dan juga poster. Buat minggu depan, Ibu minta Ananda semua tugas rumahnya ya, bikin teks iklan, slogan ataupun poster semenarik mungkin. Bisa? Pilih Ya, salah satu, Bu. Ya, diwarnai ya. Pilih salah satu, Bu, atau Ya. ketiganya? Ananda pilih aja salah satu. Iklan boleh, slogan boleh, poster boleh. Baik, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi pagi kita ketemu, kita kumpulkan itu dulu, terus kita lanjut kepada materi berikutnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Baiklah. Baik, silakan disimpan semua alat tulisnya, bukunya. Sudah ya? Karena sudah berakhir juga jamnya, materi kita juga sudah selesai. Kita akhiri pelajaran. Tolong ketua kelas disiapkan untuk pulang. Sebelum pulang, mari kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Kami sayang Ibu. Sama-sama Ananda semua. Silakan pulang, hati-hati di jalan